Anak-anak remaja kita tidak percaya diri, tidak bangga, tidak cinta dengan Islam. Mereka tidak percaya diri dengan Al-Quran. Mereka tidak yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mutlak suri tauladan terbaik. Tidak ada yang lebih layak untuk dicintai, tidak ada yang lebih layak untuk diikuti, tidak ada. Bagaimana Anda mengatasi krisis iman? Lebih mudah membicarakan masalah, sulit untuk bicara tentang solusi. Itu sulit. Saya tidak akan, penafian saya tidak mengklaim memiliki jawaban yang mutlak. Saya punya beberapa ide. Saya ingin berbagi ide-ide itu dengan Anda. Bagian pertama dari solusi, kita harus menciptakan budaya di lingkungan persahabatan yang kuat. Identitas itu sendiri berputar di lingkungan dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda menghabiskan waktu, dengan siapa Anda memiliki kesamaan. Saat Anda menghabiskan sebagian besar waktu di depan komputer, Anda tahu. Anda mulai mendapatkan pengaruh dari apa yang Anda baca, dari apa yang Anda tonton. Hal-hal itu mulai masuk ke dalam pikiran Anda. Tipe orang yang menghabiskan waktu dengan Anda, jika mereka suka mempelajari Islam, Anda juga ikut belajar tentang Islam. Jika mereka suka bermain basket, Anda juga akan punya kebiasaan bermain basket. Jika mereka suka menonton film, Anda juga ingin menonton film di bioskop. Lingkungan Anda berpengaruh terhadap diri Anda. Orang-orang di sekitar Anda memiliki pengaruh terhadap Anda. Komunitas Muslim dimulai dengan keluarga Muslim dan kemudian berkembang ke komunitas Muslim. Perlu untuk berkampanye untuk memastikan anak-anak kita yang lebih muda berada dalam kumpulan panutan anak-anak yang lebih tua, semacam kakak mentor. Seperti ketika remaja perempuan kita yang berusia 12, 13, 14, ketika mereka beranjak dewasa, beberapa dari remaja perempuan yang lebih tua di komunitas kita yang berusia 17, 18, 19. Mereka kuliah, mereka berpegang teguh pada agamanya, mereka belajar tentang agamanya. Remaja-remaja ini panutan yang bahkan mereka tidak menyadarinya. Anak-anak kita yang lebih muda perlu menghabiskan waktu bersama kakak-kakak yang lebih tua ini. Ini sangat penting, bahwa mereka memiliki seseorang yang menjadi panutan, yang kuat agamanya, dan mereka bercita-cita ingin menjadi seperti kakak-kakak panutannya. Ini sangat penting. Hal yang sama berlaku untuk laki-laki. Di usia yang lebih muda, bukan seperti yang kita lakukan yaitu anak-anak yang lebih kecil berkumpul dengan sesamanya, dan anak-anak yang lebih besar dengan sesamanya. Itu tidak berhasil. Perlu ada semacam pembinaan atau mentoring di tingkat komunitas. Sehingga anak laki-laki kita yang lebih muda menghabiskan waktu dengan anak laki-laki yang lebih tua, terutama yang sudah paham agama. Dan kita sudah punya mereka, Masya Allah. Meskipun tidak banyak, kita punya cukup mereka. Kita punya cukup banyak pemuda yang paham agama. Mereka benar-benar ingin belajar lebih banyak tentang hal itu. Dan mereka panutan yang baik. Mereka punya masa muda, punya energi, punya kesehatan, berpenampilan baik. Mereka bisa habiskan masa muda dengan berbagai cara. Dan mereka memilih menyerahkan diri pada Islam. Itu hal yang sangat besar, sudah menjadikan mereka sebagai panutan. Apakah mereka pernah berbicara di depan umum atau tidak? Bukan masalah. Mereka tetap panutan. Kita perlu menempatkan mereka ke posisi itu. Dengan melakukan hal itu ada dua hal. Satu, hal itu memberikan anak-anak yang lebih muda seseorang untuk dijadikan panutan. Dua, hal itu memberikan anak-anak yang lebih tua rasa tanggung jawab. Membuat mereka menyadari orang lain memperhatikan mereka, bahwa mereka harus mampu menjawab standar yang lebih tinggi karena mereka membangun kualitas untuk yang lainnya. Ini memberi mereka rasa tanggung jawab juga. Hal semacam itu perlu dimulai dari lingkup keluarga yang memulai melakukannya dan memanfaatkan komunitas sebagai tempat yang pembinaan semacam itu bisa terjadi. Dukungan bulanan sebesar Rp20.000 memastikan Free Quran Education tetap gratis dan bermanfaat bagi pembelajar Islam di seluruh dunia. Setiap kontribusi sangat berarti.